Contohnya misalnya, seorang karyawan di Hartono misalnya, dia harus menjadi orang yang learner untuk bisa memberikan kontribusi. Bukan hanya keinginan aja untuk menjadi kontributor, untuk bisa memberikan kontribusi. Percuma ingin memberi kontribusi, tetapi dari dalam dirinya tidak mampu. Pertama terkait dengan strategi. Nah, strategi ini yang saya maksud bukan strategi yang bisa dimengerti atau dipahami oleh karyawan di seluruh level. Itu bukan strategi. Company kita ini akan ngambil di zona-zona red ocean, makanya penjualan kita harus begini. Enggak. Tetapi strategi yang langsung menuju ke dan mudah dipahami oleh seluruh level. Nah, apa saja? Kita membagi dalam hal ini ada empat strategi yang mereka harus pahami, yaitu membentuk aset. Aset apa saja? Yang pertama adalah aset human asset. Ini hal yang paling utama. Human asset. Bagaimana membentuk people? Bagaimana membentuk aset yang berupa manusianya? Yang tadi juga sudah disinggung sama Pak Reski. Nah, aset manusianya ini bagaimana dia bisa berkontribusi? Bagaimana dia mau berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan ini untuk mencapai visi misi perusahaan ini? Dia harus dengan jelas diberikan gambaran, diberikan wawasan, dibentuk, bahkan dibuat, kalau saya bilang dibuat untuk memiliki standar yang sudah kita tentukan. Contohnya misalnya, seorang karyawan di Hartono misalnya, dia harus menjadi orang yang learner untuk bisa memberikan kontribusi. Bukan hanya keinginan aja untuk menjadi kontributor, untuk bisa memberikan kontribusi. Percuma ingin memberi kontribusi, tetapi dari dalam dirinya tidak mampu. So, hal yang pertama terkait dengan human ini, setiap orang didorong untuk menjadi pribadi yang learner, yang mau belajar. Tentunya belajar di mana? Di bidangnya masing-masing. Jadi orang bisa berkontribusi kalau dia menjadi pintar, kalau dia menjadi mampu, dia menjadi kompeten, sampai menjadi ahli di bidangnya. Hal pertama yang harus dibentuk, kalau kenapa orang itu harus belajar, karena itu adalah standar dasar untuk orang itu bisa berkontribusi. Nah, kalau orang itu tidak mau tidak mau belajar, ya dengan kata lain dia tahu resikonya bahwa dia sedang menghancurkan aset perusahaan. Kalau aset perusahaan ini hancur, salah satu aset perusahaan ini hancur, tidak akan imbang, akan membawa kehancuran bagi perusahaan. Sehingga pada saat karyawan ini mau malas-malasan untuk tidak belajar, dia tahu dia sedang menggerogoti kemampuan perusahaan atau membuat karat bagi perusahaan. Istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah relation asset. Nah, bagaimana setiap karyawan itu mempertahankan atau menjaga dan bahkan membuat hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Mereka harus paham bahwa Hartono ini bisa hidup, Hartono ini bisa besar karena stakeholder. Stakeholder yang di sini yang dimaksud adalah bisa customer dan juga bisa vendor supplier kita gitu kan. Nah, kenapa kita harus jaga mereka? Kita harus menjaga hubungan baik dengan customer, menjaga hubungan baik dengan supplier. Kenapa harus kita jaga? Karena itu bagian dari aset kita. Kalau hal ini kita tidak jaga, sudah pasti akan ada sesuatu yang tidak imbang. Sehingga pada saat mereka melakukan servis yang sembrono, mereka melakukan servis dengan asal-asalan, mereka paham dia sedang menghancurkan salah satu aset, yaitu relasi kita dengan stakeholder. Nah, yang ketiga adalah struktural asset. Nah, struktural asset di sini adalah membangun bisnis proses. Nah, bisnis proses yang ada ini tidak bisa serta-merta instan langsung jadi, tidak bisa. Melalui trial and error dan lain sebagainya, kita akan menemukan prosesnya mulai dari plan, do check, execute, BDCA sampai menjadi SDCA, menjadi standar sampai dengan continuous improvement-nya, perbaikan berkesinambungannya, terus menerus yang memperbaiki apa? Kita mau perbaiki bagian mananya, itu yang akan menjadi point of view kita. Nah, setiap orang kita dorong untuk improve. Bisa perbaikan service, bisa perbaikan cost, bisa perbaikan quality, ataupun bisa perbaikan produktivitasnya. Nah, untuk itu
kami berharap bahwa setiap orang yang ada, bahwa semua orang yang ada di Hartono wajib memiliki mindset bahwa dia harus tumbuh, membentuk bisnis proses yang baik, membentuk bisnis proses yang benar. Kalau dia malas-malasan untuk tidak melakukan review PIKA misalnya, malas-malasan, pokoknya begitu aja, entah itu dia sedang berhasil atau dia sedang gagal, dia tidak melakukan review, nah, dia sedang tidak berproses untuk membangun bisnis proses yang baik. Bukan berarti, wah udah mencapai 150% misalnya, aman dong, nggak bisa. Meskipun sudah mencapai 150% dari target, mereka harus tahu, kenapa? Kok bisa 150%? Itu salah satu bagian dari bisnis proses yang harus terus digali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah financial asset. Financial asset itu seperti darahnya. Ya. Dalam arti begini, apapun yang dilakukan, salah satu faktor yang cukup penting adalah finansial. Mau promosi, yaitu cost. Mau hire orang, itu juga cost. Tergantung sudut pandangnya itu cost atau investasi meng-hire orang. Nah, finansial yang baik itu akan membawa perusahaan ini selalu eksis. Finansial yang baik bukan berarti marginnya selalu tinggi, tidak. Tetapi sustainability, berkesinambungan, lurus, lancar, gitu kan. Nah, setiap orang harus memikirkan bagaimana profit ini diperoleh. Finansialnya lancar. Jadi tidak perlu kita bilang, oh efisiensi A, efisiensi B. Setiap karyawan harus punya strategi yang masing-masing di bidangnya masing-masing. Nah, harus tentuin bidangnya masing-masing, dia harus punya strateginya untuk terkait dengan finansial. Nah, terkait sama ini semua dalam hal strategi, salah satu kunci utamanya bahwa SR harus terlibat di dalam strategi untuk membentuk visi misi ini, kuncinya adalah di KPI. Kenapa kami bilang KPI? KPI ini harus benar-benar yang sangat smart, kalau istilahnya. Harus benar-benar yang spesifik untuk ke poin per poin atau per posisi, itu harus benar-benar sesuai dengan yang dilakukan di lapangan. Nah, KPI harus benar-benar yang mudah untuk dicapai, bukan mudah dicapai, yang sangat achievable, tetapi tidak mudah untuk dicapai. Artinya dia harus effort untuk mencapai itu. Kalau terlalu mudah untuk dicapai, yang terjadi ya gini aja bisa kok. Learner-nya hilang. Nah, KPI-nya harus benar-benar yang pas, baik di pengukurannya maupun targetnya dan juga monitoringnya. Nah, tidak gampang untuk membuat KPI, meskipun juga sebenarnya tidak susah, tetapi pada saat kita punya karyawan yang ribuan, ini butuh software yang membantu kita gitu kan. Kalau administratifnya masih dilakukan manual, 1.000 karyawan dilakukan manual KPI setiap bulan, ya kerjaannya betul dari jobnya nanti admin work. Nah, tetapi kalau nanti ada dibantu program, nah ini akan menjadi hal yang berbeda. Artinya tim XR bukan lagi paperwork, tapi lebih banyak akan memikirkan strategic planning, memikirkan bagaimana mengembangkan orang, misalnya seperti itu. Nah, ini yang pertama terkait dengan strategi.